Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Kali ini masih bagian dari VLOOKUP series. Kita akan membahas bagaimana cara VLOOKUP dengan kriteria lebih dari satu dan hasilnya lebih dari satu. Nah, berbeda dengan video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita menggunakan rumus text join untuk hasil lebih dari satu. Namun beberapa subscriber komentar bahwa dia pakai Excel lama gitu, pakai Excel 2010. Bagaimana caranya? Nah, kali ini menanggapi request tersebut, kita bikinkan tutorialnya bagaimana agar cara yang kita bahas itu bisa dipakai untuk Excel 2010, 2013, 16 sampai ke 365 ya. Jadi teman-teman yang masih pakai Excel 2010 atau 2013 itu masih bisa menggunakan cara ini. Dan tentunya cara ini cara yang sangat mudah. Bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, VLOOKUP dengan kriteria lebih dari satu dan VLOOKUP hasil lebih dari satu, bisa cek linknya di deskripsi ya. Saya harapkan bisa nonton dulu karena ini video lanjutan. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe, agar channel ini terus berkembang, agar adminnya tetap semangat untuk membuat tutorial-tutorial baru, dan juga agar teman-teman tidak ketinggalan trik-trik rahasia dari kami yang kami bongkar. Kemudian, jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga kita dapat berbagi ilmu, berbagi kebaikan, berbagi manfaat kepada banyak orang. Dan seperti biasa, di channel Belajar Excel ini, file latihannya terlampir. Bagi teman-teman yang mau belajar sambil mengerjakan, sambil simulasi, silakan download saja, linknya ada di deskripsi. Karena Excel ini bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek ya, sehingga kalau kita praktek akan lebih cepat memahami dan akan tidak mudah lupa. Oke, langsung saja saya buka filenya. Oke, teman-teman yang sudah download filenya, itu ada dua sheet ya. Sheet pertama kita bahas bagaimana cara VLOOKUP dengan hasil lebih dari satu, seperti ini. Tapi kriterianya masih satu. Ini sama dengan yang video sebelumnya. Bisa cek linknya di deskripsi. Tapi kemarin kita pakai text join, di mana rumus text join itu belum ada di Excel di bawahnya 2019. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana memakai get data ya. Kemudian di sheet yang kedua itu lebih challenging lagi ya. Bagaimana caranya kita VLOOKUP hasilnya lebih dari satu, ya seperti ini. Tapi dengan kriterianya juga lebih dari satu. Ada banyak kriteria, ada dua kriteria di sini. Dan hasilnya harus lebih dari satu seperti ini. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya. Pertama, kita bahas dulu yang multiple result ya. Bagaimana cara VLOOKUP dengan hasil lebih dari satu tanpa menggunakan rumus text join. Oke, pertama-tama, ini saya hapus dulu teman-teman. Ini contoh saja, hasilnya seperti ini yang dimau. Teman-teman klik di sini, di salah satu tabelnya. Kita pilih tabel database dulu. Kemudian ke data. Kemudian ke get data from table ya. Kita klik saja. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman langsung saja di close and load to ya. Jadi biarkan saja, kita hanya load ke query. Pilih saja only create connection ya. Kemudian oke. Nah, kita lihat tabel 3 sudah terload ya. Seperti ini. Kemudian kita klik tabel yang hasil. Kemudian ke get data lagi, from table lagi, oke kan saja. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, kita lihat bahwa di sini ada kolom produk yang kita sudah nggak butuh karena nanti kita mau ngambil dari kolom produk yang satunya. Kita klik kanan, kita remove saja. Kalau sudah, teman-teman klik di sini ada dua tabel. Ini tabel pertama yang kita load ke query tadi, yang awal database. Ini tabel yang mau kita VLOOKUP. Selanjutnya, teman-teman klik di sini ya, lihat di home, ada di home sini maksudnya, ada merge query. Kita pilih saja yang new ya, kita bikin baru biar yang lama masih tetap ada. Oke, setelah tampil seperti ini, teman-teman pilih saja di sini tabel 3. Ini tabel database kita yang awal. Pilih kesamaannya teman-teman ya. Jadi tadi kan yang mau kita lookup apa? Ini dan ini gitu ya, yang sama ya. Relationship-nya. Kolom ini dan kolom ini. Oke, kalau sudah pastikan di sini left outer karena kita hanya mengambil sebagian dari ini ya, yang sama dengan ini gitu. Kalau sudah, kita lihat di sini bahwa semuanya udah match ya, kita okekan saja. Kita sudah punya tabel yang ketiga ya, kita namain saja hasil. Kalau sudah, kita expand tabelnya, klik di sini, klik kiri biasa. Karena jenis sudah ada, maka kita uncheck yang jenis, kita pilih yang produk saja. Yang ini kita uncheck juga. Nah, kita sudah bisa
mau VLOOKUP ya, mau VLOOKUP apa saja yang kita mau dari tabel yang pertama tadi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita grouping saja ya. Tinggal kita grouping, caranya cukup mudah. Teman-teman klik di kolom yang mau di group, di mana yang mau kita satukan itu kita gabung kolom produk, sehingga di sini kita klik kanan. Jadi grouping ini bisa pakai klik kanan terus pilih di sini, atau teman-teman pilih yang di atas ini juga bisa. Oke, kemudian kita pilih yang group by di sini saja. Group by-nya jenis, ya, yang di sini group by-nya. Kemudian produk hasilnya kita bilang produk. Di sini kita pilih sum. Kemudian di sini produk. Kita okekan saja. Nah, kemudian error. Error karena listnya kita sum ya. Jangan khawatir, jangan panik. Kita tinggal rubah saja teman-teman di sini. Tadinya list.sum, kita pilih text ya. Kita ganti menjadi text.combine. Kemudian jangan lupa ya, kita lihat strukturnya text.combine di sini butuh separator. Nah, separator itu ditaruh di sini setelah kotak ini, koma. Kita pilih separatornya koma spasi ya. Kemudian enter saja. Teman-teman, sekarang kita sudah punya hasilnya ya. Kita sudah punya hasilnya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal close and load tuh. Nah, di sini teman-teman dilihat ya, di sini nggak ada pilihan existing worksheet ya, karena kita tadi kursornya di dalam sini, jadi nabrak. Nah, sementara seperti ini, teman-teman bisa pilih only create connection aja dulu, kita okekan. Kemudian kita pindah kursornya, kalau mau saya taruh di sini, teman-teman sorot lagi yang tabel hasil. Kita pilih di sini, kemudian load to ya. Jadi, yang teman-teman sudah terlanjur load to gitu bingung ya, karena kita masuk query lagi, kita close and load to-nya nggak ada pilihan, hanya close and load. Jadi teman-teman bisa mencari load to itu di sini. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu kita bisa pilih tabel, baru kita pilih existing ya, existing. Kita taruh saja di sini ya. Kita okekan. Nah, sekarang sudah jadi. Jadi ini hasil VLOOKUP-nya. Kita bisa VLOOKUP tanpa menggunakan rumus VLOOKUP. Agak aneh sih, tapi ini bisa ya. Dan teman-teman ya, kita lihat lagi. Misalkan ada perubahan, misalkan ada tambahan, ada updatean ya. Misalkan kita update nih. Yang mana nih? Yang konsol ya. Kita konsol. Misalkan ada updatean Oculus Quest misalkan. Kita enter. Untuk mengupdate yang di tabel ini, teman-teman cukup di-refresh saja. Di-refresh saja ya, klik refresh all. Ya sudah update ya. Nah, kemudian bagaimana jika yang berubah itu hasilnya ya? Kita mau yang di lookup itu cuman konsol dan game. Yang handphone nggak usah gitu ya. Teman-teman mudah sekali caranya. Yang dirubah bukan yang di sini teman-teman ya. Jangan yang di sini yang dirubah karena ini output. Tapi yang di sini yang dirubah. Misalkan yang game, ya ini tak taruh di atas, yang ini tak hapus. Ini saya delete row ya. Oke, kalau sudah, tinggal di-refresh saja. Kita lihat outputnya nanti akan berubah, menyesuaikan. Oke, ini yang pertama, bagaimana cara VLOOKUP multiple result, tapi tanpa VLOOKUP ya, tanpa menggunakan rumus stack join. Jadi teman-teman yang pakai Office 2010, 2013, 2016 juga masih bisa mengikuti. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana cara VLOOKUP hasilnya lebih dari satu dan dengan kriteria juga lebih dari satu. Ini lebih kompleks lagi. Kalau kita selesaikan dengan rumus, ini lumayan ya, lumayan panjang. Tapi dengan cara yang akan kita bahas, itu sangat mudah teman-teman. Caranya cukup mudah ya, tapi sebelumnya saya hapus dulu yang query-query tadi, biar tidak mengganggu. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal klik saja di database-nya. Cara ini hampir sama dengan yang sebelumnya teman-teman ya. Kita masukkan dulu ke query. Kemudian kalau sudah kita close and load to, kita pilih only create connection, kita okekan saja. Yang ini juga ya, ini kita hapus karena ini contoh saja. Kita load ke query. Sama seperti tadi, produknya kita hapus saja. Nah, kalau sudah, kita ke home, kita ke merge query. Jadi ini yang langkah pertama ini sama dengan yang sebelumnya. Nanti tentunya karena kriterianya lebih dari satu, kita ada langkah tambahan ya. Kalau sudah, kita pilih tabel 36. Nah, ini database-nya tadi. Nah, kita pilih teman-teman ya. Klik di sini, kondisi, kemudian klik di sini. Ini yang sama. Kita pilih lagi yang kriteria kedua ya. Jangan lupa tekan Ctrl.
ini, kemudian klik yang ini. Pastikan di sini sudah semua matching, kita oke kan. Kita ganti namanya dulu, hasil. Kemudian kita expand tabelnya, kita hanya pilih yang produk ya. Ini nggak usah pakai prefix. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita perlu satu langkah tambahan ya sebelum kita group by. Kita merge dulu. Kita merge yang kondisi dengan jenis ya. Jangan lupa diklik yang kondisi dulu, kemudian yang jenis, klik kanan, kita merge. Kita pilihnya semikolon, biar mudah. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pilih apa saja ya. Kalau sudah klik di sini, klik kanan, kita klik group by lagi. Sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Kemudian group by-nya merge, kolom name-nya produk, operation, kita pilih sum, produk, kita oke. Kalau sudah seperti tadi, kita ganti text.combine. Kemudian setelah ini, koma, kita kasih delimiternya, koma spasi, kita enter. Nah, kalau sudah, kita tinggal split lagi aja yang ini, split kolom, by delimiter. Dia semikolon sudah otomatis mendeteksi, kita oke kan. Nah, kalau sudah teman-teman, kita lihat nama kolomnya berbeda ya. Kita balikan lagi, daripada ngetik, kita ke source saja. Kita pilih di sini nih, kita copy saja ini. Ini nama kolomnya. Kita balik lagi ke sini. Sorry, ini yang change type ini nggak usah, ini nggak perlu ya. Kita ganti yang di sini yang paling ujung dengan pastean ya. Kita enter. Sudah jadi. Kalau sudah, teman-teman langsung saja close and load to. Sama seperti kasus yang tadi, karena kursor kita ada di dalam tabel, maka yang existing worksheet tidak nyala ya. Makanya kita only create connection dulu aja, kita oke kan. Kemudian kita ke sini. Kita load to lagi, pilih table, kita pilih existing ya. Hapus, kita ganti di sini. Oke. Nah, kita sudah mempunyai hasil VLOOKUP dari kriteria lebih dari 1 ya. Hasilnya juga lebih dari 1. Nah, ini contoh misalkan ada update ya. Ini yang lama konsol saya tambahin deh. Lama konsol. Saya tambahin misalkan apa? Misalkan PS1 ya. Seperti ini. Kita lihat ya. Untuk mengupdate ini sama dengan yang tadi, caranya data, kita refresh saja. Sudah bisa. Sehingga dia memang sesuai dengan kriteria ini ya, 2 kriteria ini, dan hasilnya lebih dari 1. Oke, demikian video dari kita. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan saja di kolom komentar ditanyakan. Kemudian, jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan share ke teman-teman yang lain agar kita bisa berbagi ilmu, berbagi manfaat, berbagi kebaikan, dan semoga saja dapat menjadi tambahan amal kebaikan kita, dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar Excel.